Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab menceritakan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki ketika duduk kemudian mereka saling menyebutkan nasab, saling menyebutkan garis keturunan. Yang pertama mengatakan, saya anak si fulan, anak si fulan. Ayah saya ini, kakek saya ini. Membanggakan ayah dan kakeknya karena merasa ayah dan kakeknya bangsawan, karena merasa ayah dan kakeknya punya kedudukan dan orang terpandang. Kemudian apa katanya kepada kawannya? Faman anta la ummalak. Sedangkan engkau siapa? Engkau tidak punya ibu. Maksudnya garis keturunan engkau biasa-biasa saja. Ayah dan ibu engkau dari orang biasa, bukan bangsawan, bukan pejabat. Kebetulan hal ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dipanggil oleh Nabi. Nabi berkata kepada keduanya, dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salam pernah juga ada dua orang laki-laki yang ketika mereka duduk saling menyebutkan nasab dan garis keturunannya. Kata Nabi, laki-laki pertama di zaman Nabi Musa mengatakan, saya anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Disebutkan sampai 9 nenek moyang ke atas, menyebutkan garis keturunannya 9 ke atas. Kemudian katanya kepada kawannya, faman anta la ummalak. Sedangkan engkau siapa? Ibu engkau tidak ada, bukan berasal dari keturunan terhormat, bukan berasal dari kalangan terpandang. Kawannya ini menjawab, ayah saya seorang muslim, kakek saya juga seorang muslim. Simpel saja jawabannya. Kakek saya muslim, ayah saya juga muslim. Setelah itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada laki-laki yang menyebutkan garis keturunannya sampai 9 ke atas, bahwa ke-9 orang tersebut semuanya berada di neraka dan dia adalah yang ke-10. Dan sampaikan juga kepada laki-laki yang hanya menyebutkan ayah dan kakeknya, bahwa ayah dan kakeknya keduanya sama-sama berada di surga dan dia adalah orang ketiga yang berada di surga. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis riwayat Ubay bin Ka'ab tadi. Pelajaran pertama, yang Allah nilai dan yang Allah lihat dari kita sebagai hamba bukan banyaknya isi kantong kita, juga bukan banyaknya isi rekening kita. Yang Allah lihat dan Allah nilai dari kita juga bukan mahalnya pakaian kita, mewahnya mobil kita, megahnya rumah kita, bukan itu. Yang Allah lihat, yang Allah pandang, yang Allah nilai dari kita bukan anak siapa kita, orang tua kita siapa, apakah kita dari garis keturunan terhormat, bukan itu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai dari kita adalah hati kita. Yang Allah nilai, yang Allah lihat dari kita adalah akhlak kita. Yang Allah nilai, yang Allah lihat dari kita adalah jalan yang kita ambil dalam hidup. Maka sejatinya nasab seseorang sebagus apapun tidak akan memberikan manfaat kepada dia jika tidak beriman. Kita lihat, kalau seandainya nasab itu bermanfaat dan bisa menyelamatkan, pasti nasab bisa menyelamatkan Abu Jahal, pasti nasab bisa menyelamatkan Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara dengan Abdullah ayahnya Nabi. Tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasa dan celakalah tangan Abi Lahab. Padahal beliau adalah paman dari Nabi, tetapi karena tidak beriman, nasab tadi, garis keturunan tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Sebaliknya, nasab juga tidak bisa mencelakai seseorang. Garis keturunan yang tidak terhormat juga tidak bisa membuat seseorang rugi. Kalau seandainya nasab itu bisa merugikan seseorang, tentu akan merugikan Bilal bin Rabah. Bilal seorang budak
anak dari seorang budak berkulit hitam. Tetapi kita lihat Bilal, meskipun anak seorang budak berkulit hitam, Bilal menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Kalau seandainya nasab itu merugikan seseorang, tentu kita tidak akan menemukan nama Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Tidak akan ada surat Al-Quran yang namanya Luqman. Kita tahu Luqman seorang budak yang juga berkulit hitam. Meskipun seorang budak, tetapi nasab tadi tidak merugikan mereka selama mereka beriman. Maka seseorang setinggi apapun nasabnya, jangan terlalu bersandar, jangan terlalu bangga dengan nasabnya. Sebaliknya, ketika seseorang bukan berasal dari nasab atau garis keturunan mulia, jangan dia tidak percaya diri, jangan dia minder. Kenapa demikian? Karena ketika nanti meninggal dunia, ketika dikubur, ketika berhadapan dengan Allah, semua kita meninggal dalam keadaan sendiri, dikubur dalam keadaan sendiri, berhadapan dengan Allah juga sendiri, tidak akan didukung oleh nasabnya. Maka kita juga melihat, seandainya nasab itu bermanfaat, pasti akan bisa menolong anak Nabi Nuh. Tetapi tidak, anak Nabi Nuh tetap ditelan oleh ombak. Seandainya nasab itu bisa mencelakakan seseorang, pasti akan mencelakakan Nabi Ibrahim. Karena ayah Nabi Ibrahim di samping seorang musyrik, juga seorang pembuat patung, juga seorang pembuat berhala. Tetapi tidak, Nabi Ibrahim beriman. Nabi Ibrahim dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka tidak heran, Nabi SAW suatu hari pernah mengumpulkan paman-paman beliau, mengumpulkan anak-anak beliau. Apa kata Nabi kepada pamannya? Wahai pamanku Abbas, beramallah engkau. Di akhirat nanti saya tidak bisa menyelamatkan engkau tanpa adanya amal engkau. Wahai Fatimah, beramallah engkau. Tanpa amal engkau, saya tidak bisa menyelamatkan engkau. Ini kata Nabi kepada pamannya, kata Nabi kepada anaknya. Kemudian Nabi memperingatkan, jangan sampai di akhirat nanti setiap orang datang membawa amal-amal mereka, sementara kalian, kata Nabi, datang menghadap Allah dengan membawa nasab dan garis keturunan kalian. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang kedua, seseorang ketika dia berasal dari garis keturunan mulia, berasal dari keluarga terpandang dan terhormat, boleh-boleh saja merasa senang, boleh-boleh saja merasa bahagia. Yang tidak boleh adalah sombong. Dan ini bedanya tipis. Senang bahagia berasal dari garis keturunan mulia, bedanya sangat tipis dengan sombong ketika berasal dari garis keturunan mulia. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang berasal dari garis keturunan terhormat, orang tua dan kakeknya terhormat, jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mencoreng nama ayah dan kakeknya. Ini yang harus dihati-hati. Jangan sampai perilaku dia, perbuatan dia membuat nama baik ayah, membuat nama baik kakeknya tercoreng. Jangan sampai seperti itu. Dan yang lebih tidak boleh lagi adalah ketika seseorang tidak berasal dari garis keturunan terhormat, tidak berasal dari keluarga terpandang, jangan sampai dia melakukan perbuatan tercela. Karena akan mengumpulkan dua hal, sudah tidak berasal dari keluarga terhormat, ditambah lagi melakukan perbuatan yang tercela, maka dalam dirinya berkumpul dua hal yang sangat tercela. Maka kalau kita melihat, bisa dalam hal ini orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kakek ayahnya adalah para bangsawan, belajar kepada Nabi Yusuf, belajar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu Nabi Sulaiman seorang raja, anak dari seorang raja. Nabi Sulaiman raja dan nabi, ayahnya Nabi Daud juga seorang raja dan nabi. Coba kita lihat bagaimana rendah hatinya Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya Tuhanku. Coba kita lihat betapa rendah hatinya Nabi Sulaiman, seorang raja, seorang nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya rasa syukur agar saya mensyukuri semua nikmat Engkau. Beliau menyadari apa yang ada pada diri beliau, beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang raja, punya kekayaan, semuanya adalah pemberian dari Allah. Itu pengakuan dari Nabi Sulaiman. Maka tidak heran, coba kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau berjalan dengan membawa bala tentaranya, tiba-tiba mendengar seekor semut berbicara kepada kawan-kawannya, cepat kalian masuk, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman?
Nabi Sulaiman memberhentikan tentaranya. Stop, jangan lanjutkan perjalanan. Khawatir nanti ada semut yang terinjak oleh kita. Luar biasa. Seorang yang sangat mulia, berasal dari nasab yang mulia, tetapi masih saja memperhatikan bagaimana nasib seekor semut. Dan kita juga bisa belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Tidak ada nasab orang yang lebih mulia daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang luar biasa apa? Ketika terjadi krisis di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu menjadi menteri di Mesir. Yang hebatnya apa? Beliau senantiasa melakukan puasa, rajin berpuasa. Orang bertanya kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, segala jenis makanan ada di atas meja engkau. Makanan apapun yang engkau inginkan pasti bisa. Kenapa engkau masih berpuasa?" Apa jawaban Nabi Yusuf? "Saya ingin merasakan di saat saya berpuasa masih ada orang-orang miskin yang susah mendapatkan makanan." Itu kata beliau. Seorang penguasa ingin berpuasa supaya bisa merasakan ada rakyat miskin, ada rakyat kelaparan, ada orang-orang yang susah mencari makanan. Yang terakhir, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Kisah tadi mengajarkan kepada kita untuk tetap bersikap rendah hati, untuk bersikap tawadu. Karena surga Allah sediakan hanya bagi orang yang rendah hati. Sementara bagi orang yang tinggi hati, bagi orang yang sombong, Allah menyediakan bagi mereka neraka. Ketika kita membaca sejarah Nabi SAW, tentu kita akan terkagum-kagum melihat bagaimana rendah hatinya Nabi SAW. Bahkan pernah suatu ketika seorang badui yang belum kenal dengan Nabi datang ke Madinah. Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Apa kata orang badui tadi? "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia tidak bisa membedakan. Ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabat, duduk Nabi sama persis dengan sahabatnya. Beliau tidak membedakan diri, tidak mengistimewakan diri. Sampai orang yang tidak kenal, tidak tahu, tidak bisa membedakan antara Nabi dengan sahabat. Kerendahan hati yang luar biasa. Abu Bakar juga seperti itu. Ketika beliau sudah menjadi seorang khalifah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau tetap melanjutkan kebiasaannya sebelum menjadi khalifah. Apa kebiasaannya sebelum menjadi khalifah? Beliau memerah susu kambing untuk seorang wanita tua yang ada di Madinah. Bahkan setelah menjadi khalifah itu masih dilanjutkan oleh Abu Bakar. Umar kita juga bisa baca bagaimana beliau pernah dengan istrinya membantu persalinan seorang perempuan. Ketika istrinya membantu persalinan, Umar pulang ke rumah mengambilkan makanan untuk perempuan yang akan melahirkan. Kerendahan hati yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Umar juga ditiru oleh cucu beliau, Umar bin Abdul Aziz. Ketika ada tamu di malam hari ke rumahnya, tiba-tiba lampunya mati, minyaknya habis. Umar berdiri sendiri, dimasukkan minyak, kemudian dinyalakan lampu sendiri. Orang-orang bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau lakukan sendiri? Kenapa engkau tidak menyuruh pembantu?" Apa jawaban Umar? "Ketika saya melakukan ini sendiri, saya berangkat ke sana, saya Umar. Kembali lagi ke sini, saya tetap Umar, saya tidak berubah. Kenapa saya tidak bangunkan pembantu? Sekarang jam istirahat pembantu. Saya tidak ingin membebani mereka lebih dari tugas yang semestinya dilakukan oleh mereka." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.